Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Babe Abdul Hadi Show, di mana channel kita selalu membahas tentang pengobatan kesehatan dan supranatural. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya doakan agar pemirsa dan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dikaruniakan keluarga yang harmonis. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa dan teman-teman semuanya, bahwa pada masa sekarang ini banyak kejadian-kejadian di luar dari kita yang sangat menakutkan, sangat menyedihkan, bahkan ada yang sangat mengerikan. Dan tentunya secara tidak langsung kadang-kadang mempengaruhi jiwa kita, sehingga jiwa kita timbul rasa gelisah, rasa cemas, rasa takut, dan rasa was-was. Contoh soal bahwa dengan kejadian banyaknya orang yang meninggal ketika wabah penyakit atau pandemi ini juga menimbulkan ketakutan, karena setiap kita mau kemana selalu was-was. Dan ini kalau berlangsung dalam waktu yang lama, maka akan menciptakan tanpa disengaja adalah rasa gelisah, rasa takut, rasa was-was. Yang kedua adalah bencana alam, di mana pada masa sekarang ini puting beliung, banjir bandang, gempa, dan sebagainya. Ini juga kadang-kadang orang berpikiran ketika hujan yang terbayang adalah angin puting beliung. Ketika terjadi getaran, maka yang terbayang adalah gempa bumi. Kemudian juga apabila terjadi gemuruh suara, maka orang menganggap itu adalah banjir bandang dan sebagainya, yang mana itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Dan apabila itu dipikir berhari-hari sampai mingguan, maka akan menciptakan secara tidak langsung kepada jiwa kita adalah rasa takut. Kemudian juga banyak kejadian-kejadian yang di jalan dan sebagainya, apalagi kita tahu bahwa dalam satu minggu ini banyak mobil ketimpa oleh kontainer yang tanpa disengaja. Ini juga setiap mau keluar kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Namun ini sudah kita atasi. Kemarin sudah kita berikan satu amalan, yaitu bagaimana kalau kita dalam bepergian ini selalu dilindungi oleh Allah, yaitu pertama ayat kursi, kemudian baca ya hafid ya hafid, ini 11 kali. Ini sebagai pengawal perjalanan kita dari rumah sampai pulang lagi. Namun pemirsa semuanya, kadang-kadang tanpa disengaja, ini ada satu kejadian 10 tahun yang lalu. Ada seorang pasien ibu-ibu yang baru punya bayi, namun bayi tersebut tidak dirawat karena sang ibu merasa ketakutan yang tidak tahu dari mana. Orang tersebut ini kemudian suami istri sama bayi sama keluarga ini kesini. Setelah saya analisa, saya bilang ini mesti ada kejadian yang mengganggu pikirannya. Dan ternyata benar, ketika masih hamil, ya, si ibu ini senang membaca buku-buku tentang akhirat, terutama ada siksa-siksa neraka. Lama-lama si ibu ini jadi takut, jangan-jangan saya meninggal kemudian masuk neraka disiksa seperti itu. Ini selalu dipikir pagi, siang, sore, sampai tidur. Nah, ketika pikiran ini yang negatif tertanam ketika tidur, maka ini akan mimpi yang buruk, mimpi yang menakutkan. Dan mimpi ini yang menakutkan akan memperkuat ketakutan dia ketika dia membaca buku. Dan itu akan membentuk jiwanya menjadi jiwa yang takut. Ketakutan ini akan menjadikan gelisah, kemudian galau. Dia merasa harus berbuat apa? Bingung karena galau itu. Setelah bayinya lahir, ini si ibu ini makin ketakutan
tidak mau keluar dari kamar, bayinya itu juga tidak mau dirawat, sehingga keluarga menjadi gelisah. Ketika ada info tentang saya, keluarga ke sini. Dan ketika itu saya berikan ya biasa pengobatan, doa-doa dan hipnoterapi. Kemudian saya suruh baca. Ini bacaan ini dibaca pagi, siang, sore. Insya Allah kalau rutin maka amalan ini akan mengisi jiwa ibu ini, karena jiwanya mulai kosong, ini harus diisi. Alhamdulillah, ini 2 minggu kemudian suaminya telepon bahwa si istri ini sudah banyak perubahan, sudah mau keluar dari kamar, kemudian mau di depan, kemudian anaknya juga sudah dipelihara sebagaimana merawat bayinya sendiri. Alhamdulillah. Dan pemirsa dan teman-teman semuanya, jadi kalau gelisah, cemas, takut ini kadang-kadang kita bersentuhan langsung ketika ada kabar yang menakutkan. Ini akan menciptakan juga kegelisahan, ketakutan. Ataupun kita membaca, maka hati-hati kita jangan sering melihat atau menonton sesuatu yang menakutkan. Kalau jiwa kita tidak kuat, maka akan mempengaruhi jiwa kita, sehingga jiwa kita menjadi selalu ketakutan, gelisah, cemas, dan takut. Dan untuk itu maka jiwa kita itu harus kita kuatkan, yaitu dengan satu bacaan hasbiyallah. Hasbiyallah ini adalah bermakna cukuplah Allah bagiku. Manusia ini gelisah, cemas, takut, galau, ini karena ada yang kurang di hatinya, yaitu Allah. Oleh karena itu kita isi hati kita, batin kita dengan asma Allah, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Ketika Allah ini hadir di batin kita, di hati kita, maka kita tidak akan merasakan rasa gelisah, rasa cemas, rasa takut, rasa galau, rasa was-was. Kita akan merasakan tenang terus. Apapun keadaan kita, entah kita lagi bermasalah, atau kita lagi kekurangan, atau kita lagi kurang enak badan, sakit dan sebagainya. Namun ketika kita sering membaca hasbiyallah, 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 maka kita akan selalu tenang dan kita yakin bahwa masalah kita akan bisa diatasi dengan bacaan hasbiyallah. Ada yang bertanya, apakah bisa baca hasbunallah? Nah, boleh. Hasbunallah ini dibaca ketika yang ikut baca ini lebih dari 2 orang, artinya berjamaah. Maka kita baca pakai hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'man maula wa ni'man nasir. Ini boleh pakai itu. Namun apabila kita dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sibuk apapun, entah dalam tidur dan sebagainya, hasbiyallah ini bebas kita baca kapan saja, di mana saja. Dan bagi orang yang dalam keadaan tidak suci pun tidak masalah, karena itu adalah zikir. Zikir ini tidak memandang keadaan seseorang dalam keadaan suci ataupun tidak, namun yang kita pakai adalah agar kita selalu ingat kepada Allah dengan hasbiyallah itu, dan kita tanamkan kuat-kuat, sehingga apabila kita ini sering membaca, kita akan menguatkan sifat mutmainnah, yaitu sifat yang menuju kebaikan. Apabila sifat mutmainnah ini terisi oleh nutrisi hasbiyallah, maka dia akan menjadi kuat dan menjadi jalan kita untuk menuju kebahagiaan yang abadi, yaitu surga. Oleh karena itu pemirsa, mari kita lestarikan bacaan hasbiyallah kapan saja, di mana saja, dan kita sebarkan sebanyak mungkin, karena orang yang membaca ini kita akan ikut dapat pahala dari situ. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Apabila bermanfaat, maka jangan lupa memberikan dukungan dengan like, subscribe, dan disebarluaskan sebanyak mungkin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.